Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Market Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri ini dan sudah mempunyai regulasi FCA dari Inggris dan ASIC dari Australia. Jadi, teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat melakukan trading di platform ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau mencoba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya, di bulan ini kita sudah membuat segmen baru di YouTube ini, yaitu konten belajar strategi trading yang diupload setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Tujuan dan harapan dari segmen ini agar teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit di bisnis ini, dan kita sama-sama bisa belajar bareng-bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, mari kita langsung lihat chart aja ya. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Nah, video yang sudah saya buat 2 minggu yang lalu di tanggal 22 November ya. Ini mappingnya belum saya rubah ya teman-teman. Ini waktu itu saya bilang di GBP USD untuk arah trennya masih cenderung turun ya. Kalau kita lihat dari time frame daily juga turun, H4 turun. Tapi kita sudah memasuki di level demand areanya ya, yang warna hijau ini. Jadi kalau nanti harga masuk demand area, saya bilang teman-teman bisa mencari opsi buy ya. Dan di sini juga ada trend line ya, di time frame daily ya, ada trend line mayor ya. Nah ini trend line-nya di sini. Nah itu bisa menjadi pilihan yang menarik ya kalau teman-teman mau cari entry buy ya. Dan misalnya teman-teman mau cari entry sell, bisa di supply area ini atau supply area yang atasnya lagi, saya bilang seperti itu. Dan ternyata kemarin mapping kita masih bekerja dengan cukup baik. Harga di main area yang hijau ini dia terpantul ya, dan di hari Senin ini ada gap ya, gap up ya. Ini naiknya cukup lumayan ya, kalau dari low sini 120 pip. Semoga teman-teman yang ngebuy di sini ya, yang nonton videonya dan ngebuy bisa mendapatkan profit. Dan mungkin juga teman-teman yang sell di area supply ini ya, ini juga mantul-mantul di sini ya, ini juga bisa mendapatkan profit ya teman-teman. Di supply area yang ini juga nggak sampai masuk sih, tapi mantul ya, dekat trend line turun ini dia masih mantul-mantul ya teman-teman ya. Jadi mapping yang sudah kita buat 2 minggu yang lalu masih bekerja dengan cukup baik ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau kondisi sekarang ini trend line turunnya ini sudah di break oleh harga. Nah setelah ini saya akan menggambar untuk mapping area 1 minggu ke depan dan bagaimana analisa marketnya untuk 1 minggu ke depan ya. Sebentar ya, saya gambar dulu. Nah teman-teman, saya udah gambar untuk mapping areanya ya, untuk area supply dan demand-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah untuk kondisi pergerakan harga di PRGU sendiri, kalau kita lihat di time frame daily, ini arah gelombangnya sudah mulai naik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari low ini, dia bergerak naik ke high ini, kemudian dia bergerak turun ke bawah dan membentuk low di sini, kemudian high yang di sini dia sudah di break ya. Artinya di sini dia sudah membentuk satu gelombang naik ya. Maka kalau di time frame daily sudah membentuk gelombang naik ya, di mana yang tadinya sebelumnya turun, maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik ya teman-teman untuk saat ini. Nah buat teman-teman yang mau cari entry buy ya, ini teman-teman bisa buy sedekat mungkin level support yang ada di 1.2616 ya teman-teman. Karena di sini sebelumnya di sini adalah level resisten, kemudian dia di break harga, kemudian dia turun dan ini berubah fungsi menjadi support ya, resisten become support. Jadi kalau nanti harga retest ke sini lagi, maka ada kemungkinan harga akan memantul lagi ya teman-teman. Atau teman-teman bisa memanfaatkan trend line ini ya. Nah ini trend line ini, jadi buy-nya kalau harga turun dekat trend line ini, teman-teman bisa mencari entry buy. Dan sementara harga sekarang masih tertahan di supply areanya ini ya, di kisaran 1.2755 dan 1.2791 ya. Saya sih masih belum rekomendasi untuk sell ya. Saya sendiri masih wait and see, karena nanti malam teman-teman jangan lupa ada news non-farm payroll Amerika ya teman-teman. Jadi
biasanya di news tersebut harga bisa bergerak sangat fluktuatif ya, entah itu nanti mungkin dia naik kencang ke atas atau mungkin nanti dia turun kencang ke bawah ya. Jadi saya sih masih wait and see aja ya kalau di GU ya. Dan teman-teman bisa lihat ini harga udah 4 jam kali 4 ya, selama 16 jam terakhir harga hanya bergerak sideways ya, di kisaran ini aja ya teman-teman. Artinya pelaku pasar di sesi Asia juga masih mungkin menunggu news yang akan rilis nanti malam NFP mau kemana ya. Cuman kalau saya lihat di Forex Factory ya, itu untuk forecastnya hasilnya bagus. Kalau nanti malam actual hasilnya bagus ya, sesuai forecast, maka kemungkinan US dollar akan menguat ya teman-teman, dan harga di pair GBP USD kemungkinan bisa bergerak turun ya, turun dulu ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada NFP turun dulu, mungkin teman-teman bisa cari entry buy ya di sini atau di main areanya lagi ya, seperti itu. Tapi menurut saya kalau teman-teman mau coba counter trend ya, karena ini arah trennya sudah mulai naik, tapi teman-teman mau cari sell, sebaiknya nunggu di supply area yang ini ya teman-teman ya. Ini mungkin saya kasih garis tebal aja dulu kali ya. Nah ini, atau supply area yang atasnya lagi ya. Ini di kisaran harga 1.2876 sampai 1.2834 ya teman-teman ya. Atau supply area yang atasnya lagi ya, ini yang cukup kuat ya, di sekitaran 1.3005 sampai 1.3069 ya. Ini juga termasuk supply area yang menurut saya cukup kuat ya, jika harga di pair GBP USD ingin bergerak naik lebih jauh lagi ya. Dan kemungkinan di supply area ini kemungkinan harga akan terpantul turun ya, kalau menurut saya seperti itu. Nah, kenapa supply area yang ini cukup kuat ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang di kisaran 1.2834 sampai 1.2876? Karena di sini di time frame daily, di sini ada indikator exponential moving average 200 dan 100 ya, dan di sini ada supply area. Jadi kemungkinan ini bisa menjadi supply area yang cukup kuat ya. Dan kalau kita lihat juga di sini struktur marketnya ya, di sini support ya, dia 2 kali membentuk support di sini. Kemudian ini di break harga kenceng turun ke bawah ya teman-teman, dengan candle yang panjang. Biasanya ini level support ini kalau naik ke sini dia bisa berubah fungsi menjadi level resisten. Jadi teman-teman amatin aja, nanti ketika misalnya ada news NFP atau news apa, harga naik sampai sini, amatin saja reaksinya. Atau teman-teman kalau mau cari entry sell, bisalah kalau menurut saya untuk cari entry sell di kisaran supply area yang di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu dulu ya untuk mapping dan analisanya beserta strateginya di pasar forex GBP USD. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas ya teman-teman. Dan sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis forex ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat, semoga profit. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys, thank you.